Penonton di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Ini berita kami. Kompol Haji Jumanto SHMH, Wakapolres Tanjung Balai, dalam tausiah Kantipmasnya di Masjid Besar Seitualang Raso, mengajak jamaah masjid untuk tetap melakukan dan meningkatkan rasa disiplin di dalam beraktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, rahmat, taufik wal hidayahnya. Alhamdulillah, hari ini, pagi ini, insya Allah ringanlah langkah kita tadi dari rumah untuk sama-sama sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid. Insya Allah kita menjadi makhluk yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam, mari kita sampaikan kehadiran junjungan kita Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insya Allah kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Hormat kami kepada Ketua BKM beserta pengurus dan jajarannya, terima kasih telah menerima kunjungan dan kehadiran kami. Bapak Ustadz yang kami muliakan, kami hormati, berhadir kepada kita Ketua Aliansi Umat Islam Kota Tanjung Balai yang telah menggagas, yang telah menggerakkan silaturahim, mengundang kita, mengajak kita Polres Kota Tanjung Balai untuk sama-sama menyampaikan silaturahim. Bapak Ibu, orang-orang tuaku, tuan-tuan guru, para jemaah rahimakumullah. Saya pagi hari ini alhamdulillah masih dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabat sebagai Wakapolres Kota Tanjung Balai, hadir bersama Pak Kasat Dimas, rekan-rekan saya ini dari Babin Kamtipmas. Tentu yang akan kami sampaikan adalah bagaimana memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Penegakan hukum itu dan artinya jalan terakhir. Jalan terakhirlah harus kita tegakkan hukum itu. Tapi utamanya adalah bagaimana memelihara keamanan, ketertiban, kenyamanan, melindungi masyarakat. Ini tidak akan bisa tercipta kami laksanakan tanpa kerjasama kita semua, dari elemen masyarakat, warga, masyarakat, bangsa, dan bernegara. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, kita selaku umat Muhammad bicara tertib, bicara nyaman adalah manusia yang paling wahid lah, nomor satu. Kenapa? Kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita kenal ada kitab Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Itu adalah merupakan kitab suci Al-Quran Hudan Linnas untuk memberikan petunjuk kepada semua manusia di muka bumi ini tanpa bulu. Kenapa? Itu adalah merupakan undang-undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat manusia, untuk mengarahkan manusia itu tertib. Bagaimana? Melalui agama. Agama membuat manusia itu terarah hidupnya. Agama membuat manusia itu beriman dan bertakwa. Penegak hukumnya siapa? Menjalankan undang-undang ini adalah ayahanda, para orang tua, para ulama, para ustadz. Ini yang berdakwah menyampaikan undang-undang Allah itu untuk kita hidup tertib. Terus apa kerja polisi? Polisi adalah melaksanakan penegakan undang-undang yang diturunkan oleh negara. Sejak negara Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, ya, ada Undang-Undang Dasar, ada Pancasila. Proklamasi kemerdekaan itu lahir adalah untuk mengatur aturan negara. Kenapa proklamasi itu ada? Menunjukkan bahwa negara itu ada. Negara itu terbentuk
Kenapa proklamasi itu juga dilahirkan tanggal 17? Karena itu semua adalah usaha para ulama kita yang telah menanya, yang telah belajar dari Al-Quran bagaimana mendirikan suatu negara. Mereka itu mendapat hidayah dari Allah, yang mendapat karomah dari Allah untuk membentuk suatu negara. Maka bagaimana caranya? Oh ya, yuk kita proklamasikan kemerdekaan supaya umat kita ingat Al-Quran. Kita proklamasikanlah oleh Pak Soekarno-Hatta dulu 17 Agustus. Kenapa harus tanggal 17? Rupanya ulama-ulama kita itu mengingatkan kepada umat bangsa ini supaya ingat tiap hari kita sujud 17 rakaat. Supaya umat kita ingat, oh ya umat Islam, umat Indonesia ini ingat tanggal 17, ingat 17 kali kita sujud kepada Allah. 17 rakaat. Kemudian apalagi supaya umat bangsa ini ingat Al-Quran itu diturunkan 17 Ramadan. Jadi lahirnya itu adalah lahir daripada gagasan para ulama kita. 17 Ramadan, 17 rakaat. Dari mulai anak kecil wajib mengingat itu, mengerjakan itu. Kemudian apa lagi? Supaya ditertib, supaya taat. Kenapa ada Pancasila? Harus Panca. Pancasila 5 dasar negara kita yang harus disebutkan. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu gagasan para ulama-ulama pendahulu kita. Kenapa harus 5? Rupanya umat Islam juga suruh ingat 5 waktu satu hari satu malam. Ada 5 waktu sholat yang harus kita kerjakan. Pancasila. Kemudian apa lagi? Sholat itu harus wajib dikerjakan satu hari satu malam. Nah, kalau kita sudah taat kepada itu semua, insya Allah ketertiban, kenyamanan akan tercapai. Baru lahirlah polisi. Bagaimana polisi menegakkan hukum negara, menciptakan keamanan ketertiban itu? Maka saya katakan tadi, Polri kalau tidak ada kerjasama dengan masyarakat untuk mengajak warga negara ini tertib, ya kita nggak bisa juga. Kenapa? Ya udah Pak polisi tiap hari nangkapin orang, ditilang, nggak jelas dia. Kenapa? Hatinya beku, hatinya tidak takut sama undang-undang Allah. Karena undang-undang, apalagi sama undang-undang negara, undang-undang Allah pun sudah nggak ditakuti. Ya, undang-undang negara sanksinya adalah penjara, pidana. Undang-undang Allah sanksinya neraka dan kemungkaran yang diturunkan. Maka ayo kita sama-sama bagaimana mengajak anak-anak kita itu supaya patuh kepada hukum Allah. Kita ajak kemari ke masjid ini. Kita suruh belajar mengaji, kita suruh belajar Al-Quran, kita suruh mengamalkan Al-Quran. Karena kalau laporan yang masuk sama kami tiap hari di kantor polisi itu mengurusi masyarakat macam-macam, berkelahi, tetangga gara-gara media sosial. Kenapa? Masa di statusnya dimaki-makinya, aku Pak, siapa maki-maki? Mana orangnya? Sebelah rumah katanya. Rupanya tetangganya juga ya. Tapi dia dicerita di media sosial. Banyak para jemaah rahimakumullah sekarang juga ada namanya pinjaman online. Dia pinjam uangnya, oh copat sekarang pinjam uang gampang. Picit datang uangnya. Tapi begitu ditagih, wah, Bapak kami udah begini ini ribut. Banyak yang laporan seperti itu sekarang. Ya. Kalau yang ribut masalah medsos, berkelahi, masalah tetangga, buang sampah saja pun bisa jadi masalah. Seandainya yang buang sampah itu ribut masalah, Pak BKM, Pak Ketua mungkin dengar, ayo kita panggil aja Pak ke masjid itu yang dua-dua yang ribut itu. Ngapa kok ribut? Suruh masjid ambil wudhu dulu, ambil wudhu. Habis itu suruh sholat 2 rakaat, baru kita tanya apa cerita, kenapa ribut? Pasti sejuk dia. Kalau yang satu ngelapor polisi, dia curiga terus. Baru dilaporkan kok cepat kali polisi manggil. Aduh apa di polisi ini? Dibayar kali ini. Itu juga. Tapi kalau dia ngelapor belum dipanggil karena belum ada bukti, lampu kali polisi dimanggil. Udah kulaporkan sebulan lalu, tak ditanggapi. Padahal polisi mencari 2 alat bukti. Terpenuhi atau bukan hukum pidana? Dan kami telah memerintahkan kepada rekan-rekan Babin Kamtipmas ini ketika ada persoalan-persoalan kecil itu, yuk selesaikan saja dalam musyawarah di lingkungannya. Tak usah dibawa kantor polisi. Kalau dibawa kantor polisi, ribut dia itu, bertengkar. Tapi kalau kita bawa ke masjid, insya Allah hatinya sejuk. Melalui masjid inilah kita bisa hidup tertib.
Melalui masjid inilah kita bisa hidup nyaman. Kemudian apalagi keresahan masyarakat narkoba, gitu juga. Semua cerita narkoba. Kalau orang sudah kena narkoba macam-macam. Narkoba juga kita tangkap sudah. 1.300 orang ada di sel sana, di Polres dan di Pulau Simardan. Itu 900 orang semua kasusnya narkoba. Siapa yang bisa menyadarkan mereka? Kita, melalui masjid ini. Getarkan hatinya dengan iman, getarkan hatinya dengan sujud. Saya sampai hari ini belajar sujud saya bagaimana benar, takbiratul ihram saya bagaimana benar. Takwa kita betul-betul iman menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persoalan-persoalan apalagi di masyarakat itu yang membuat keresahan. Persoalan-persoalan kecil. Suami istri nggak percaya, HP dipegang istri, suami marah. Suami megang HP istri marah. Curiga, istri curiga sama suami sama anak, ini anak nggak pulang-pulang bagaimana? Suami nggak pulang bagaimana? Curiga. Sama pemerintah curiga, sama lurah curiga, sama Kepling curiga. Itulah hati kita sekarang. Itulah yang selalu mendapat kecaman, keributan, melapor ke kantor polisi. Kita sampaikan, Bapak Ibu, apa persoalan, kita dudukkan, dia pasti masih ribut. Jalan satu-satunya, kalau saya pelajari, melalui masjid inilah, melalui masjid musola inilah, hati umat bisa tertib, bisa tenang. Pada Allah lah kita. Banyak hal, hari ini juga kita masih mendapat musibah. Tadi kami bagi masker adalah merupakan ikhtiar pada Allah supaya penyakit ini betul-betul tidak menyentuh kita. Kita doakan, kita berdoa bersama supaya wabah ini segera sirna dari muka bumi ini. Karena bukan cuma kita, Arab Saudi yang merupakan kiblat kita di sana juga merasakan itu. Jadi kita yang di sini kita ikutin aturan negara, kita ikutin aturan pemerintah, kita berikhtiar dan kita juga berdoa terus. Mudah-mudahan level kita tetap turun sehingga pendidikan tatap muka segera bisa berjalan. Ya, ini harapannya harus kerjasama antara orang tua murid dengan pemerintah. Pemerintah menegakkan aturannya, umat mentaati aturannya. Ini yang saya sampaikan, pesan-pesan Kamtibmas kami yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kalimat tutur kata yang tidak tepat. Mohonlah kiranya dimaafkan. Kepada Allah kami bermohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton berita kami. Tonton berita kami selanjutnya di channel Ucok Stiker Wawancara. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga penonton selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas.